Kasus virus corona atau COVID-19 yang kian tinggi di tanah air berimbas pada masuknya Indonesia ke Travel Red List, alias negara zona merah. Menurut aturan tersebut, warga negara Indonesia atau yang memiliki riwayat kunjungan saja tak diperkenankan masuk ke negara yang menerapkan kebijakan itu. Dilansir dari liputan6.com, sejauh ini sudah ada 10 negara dan wilayah yang menutup pintunya bagi Indonesia. Berikut ini rangkumannya. Yang pertama yakni negara Singapura, di mana Singapura merilis aturan baru terkait WNI dan wisatawan dari Indonesia akibat parahnya situasi COVID-19 di Indonesia. Kedatangan dari Indonesia akan segera dikurangi. Melihat memburuknya situasi di Indonesia, kami akan memperkuat kebijakan-kebijakan di perbatasan untuk traveler dari Indonesia dengan mengurangi persetujuan masuk bagi non-Singapore citizens atau permanent resident dengan efek secepatnya. Tulis rilis Kementerian Kesehatan Singapura, Sabtu tanggal 10 Juli tahun 2021. Selain itu pelancong dari Indonesia juga dilarang transit di Singapura mulai Senin tanggal 12 Juli tahun 2021. Dan untuk saat ini traveler yang masuk ke Singapura yang pernah ke Indonesia dalam 21 hari terakhir harus menunjukkan hasil negatif tes PCR yang diambil 72 jam sebelum berangkat. Namun mulai tanggal 12 Juli tes PCR harus diambil dalam 48 jam sebelum berangkat. Kemudian Uni Emirat Arab, UEA, melarang warganya datang ke Indonesia dan Afghanistan, serta melarang kedatangan dari dua negara itu. Aturan ini dimulai pada Minggu tanggal 11 Juli tahun 2021 karena kasus COVID-19 sedang meroket akibat varian Delta. Dilaporkan Gulf News, Sabtu tanggal 10 Juli tahun 2021. Transit bagi penumpang dari Indonesia juga dilarang. Namun transit bagi penerbangan menuju UEA atau penerbangan menuju Indonesia tidak dilarang. Ada orang-orang yang dikecualikan dari pelarangan ini yakni warga UEA dan keluarga inti Gold atau Silver Residence Holder, diplomat, delegasi resmi dan pebisnis yang mendapat izin serta pekerjaan-pekerjaan esensial. Mereka yang dikecualikan harus dikarantina selama 10 hari. Tes PCR di bandara serta pada hari ke-4 dan ke-8 usai masuk UEA. Tes PCR selama 48 jam terakhir dan hasilnya harus dari tes dengan laboratorium terakreditasi yang merilis kode QR. Kemudian negara Inggris, di mana Inggris telah memasukkan Indonesia ke dalam red list atau daftar merah atau saran untuk tidak memasuki Inggris. Diketahui bahwa Indonesia tengah mengalami lonjakan kasus COVID-19 dalam beberapa hari terakhir. Infeksi harian virus corona di tanah air juga telah melampaui 40.000 pekan ini. Mulai jam 4 pagi pada hari Senin, tanggal 19 Juli Indonesia akan masuk ke daftar merah untuk memasuki Inggris. Demikian tertulis dalam laman web resmi pemerintah Inggris, gov.uk yang dikutip pada Kamis tanggal 15 Juli tahun 2021. Selain Indonesia, Kuba, Myanmar, dan Sierra Leone juga akan memasuki daftar merah Inggris pada tanggal 19 Juli mendatang. Kemudian negara Bahrain. Bahrain telah memperbarui Travel Red List alias daftar negara zona merah virus corona COVID-19. Menambahkan 16 negara lagi ke dalamnya. Salah satunya Indonesia. Penetapan tersebut sejalan dengan arahan pemerintah Bahrain setelah meninjau rekomendasi terbaru dari gugus tugas virus corona COVID-19 negara itu. Demikian menurut laporan Bahrain News Agency atau BNA pada Selasa tanggal 13 Juli. Sebelumnya, 6 negara Asia yakni Bangladesh, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, dan Vietnam sudah masuk dalam Travel Red List Bahrain. Mengutip Saudi Gazette, Rabu tanggal 14 Juli tahun 2021. Negara-negara baru yang telah ditambahkan ke dalam daftar negara zona merah COVID-19 adalah Republik Dominika, Indonesia, Irak, Iran, Malaysia, Meksiko, Mongolia, Mozambik, Myanmar, Namibia, Panama, Filipina, Afrika Selatan, Tunisia, Uganda, dan Zimbabwe. Selanjutnya negara Filipina. Indonesia kembali masuk daftar negara terlarang imbas kasus virus corona COVID-19 tinggi. Kali ini Presiden Rodrigo Duterte telah memberlakukan larangan penerbangan masuk dari Indonesia atau mereka yang memiliki riwayat perjalanan ke Indonesia dalam 14 hari terakhir sebelum kedatangan di Filipina. Di tengah lonjakan kasus COVID-19 negara tetangga,
Juru bicara Kepresidenan Filipina Harry Roque mengatakan larangan tersebut berlaku untuk Indonesia mulai tanggal 16 Juli tahun 2021 pukul 12:01 dan berakhir tanggal 31 Juli tahun 2021 pukul 11:59 malam. Penumpang yang sudah transit dari Indonesia dan semua orang dengan riwayat dari Indonesia dalam waktu 14 hari sebelum kedatangan ke Filipina yang tiba sebelum tanggal 16 Juli pukul 12:01. Masih akan diizinkan masuk ke negara tersebut. Kendati demikian akan diminta untuk menjalani karantina penuh selama 14 hari dan menunjukkan hasil reverse transcription, polymerase chain reaction atau RT-PCR negatif. Kemudian negara Taiwan. Otoritas Kesehatan Taiwan melarang masuknya tenaga kerja Indonesia, TKI, hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Hal itu terkait tes COVID-19. Hasil tes di Indonesia dianggap semakin tidak akurat. Menteri Kesehatan Taiwan, Chen Shih-chung, mengaku bingung terhadap hasil tes di Indonesia. Hasil-hasil tesnya semakin tidak akurat seiring berjalannya waktu, ujar Menkes Chen seperti dilaporkan Fokus Taiwan. Rabu tanggal 17 Desember tahun 2020. Central Epidemic Command Center atau CECC di Taiwan dan perwakilan Taiwan di Indonesia mengaku telah menghubungi otoritas kesehatan Indonesia. Tetapi, permintaan Taiwan untuk meningkatkan kualitas tes tidak mendapat respons mumpuni. Selain itu, Menkes Chen juga menyorot lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia yang bisa mencapai kisaran 6.000 kasus harian. Kemudian negara Hong Kong. Pemerintah Hong Kong menghentikan sementara semua penerbangan dari Indonesia. Pelarangan penerbangan tersebut terkait dengan lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Pada tanggal 23 Juni tahun 2021. Pemerintah Hong Kong telah mengumumkan bahwa mulai tanggal 25 Juni tahun 2021 akan menetapkan status Indonesia menjadi negara kategori A1, Extremely High Risk, ungkap Kementerian Luar Negeri RI dikutip dari laman resminya. Kamis, tanggal 24 Juni tahun 2021. Dalam kategori A1, maka semua penumpang penerbangan dari Indonesia tidak diperbolehkan memasuki Hong Kong, lanjut keterangan Kemlu. Kebijakan ini ditempuh pemerintah Hong Kong karena terdapat peningkatan jumlah imported cases COVID-19 dari Indonesia. Kebijakan ini diterapkan bersama-sama Filipina, India, Nepal dan Pakistan yang telah masuk kategori A1 terlebih dahulu. Khusus bagi PMI yang terdampak kebijakan baru ini agar segera menghubungi majikan dan agen masing-masing. KJRI Hong Kong akan memastikan pemenuhan hak-hak PMI sesuai ketentuan yang berlaku. KJRI Hong Kong juga akan terus memantau perkembangan kebijakan ini. Selanjutnya negara Arab Saudi. Arab Saudi merilis larangan kedatangan pelancong internasional dari 20 negara dalam upaya meredam penyebaran virus corona COVID-19. Larangan yang dimulai pada Rabu tanggal 3 Februari tahun 2021 pukul 21 itu tidak berlaku untuk diplomat dan staf medis asing, serta keluarga mereka. Dilansir Arab News, Arab Saudi akan melarang perjalanan dari Uni Emirat Arab, Mesir, Lebanon, Turki, AS, Inggris, Jerman, dan Prancis. Larangan perjalanan itu juga akan berlaku bagi warga dari Italia, Irlandia, Portugal, Swiss, Swedia, Brasil, Argentina, Afrika Selatan, India, Indonesia, Pakistan, dan Jepang. Larangan tersebut juga berlaku untuk para pelancong yang melakukan transit melalui salah satu dari 20 negara dalam 14 hari sebelum kunjungan ke Arab Saudi. Terdapat banyak turis yang telah bepergian ke Dubai sebagai pusat transit dari negara-negara yang tidak memiliki penerbangan langsung ke Arab Saudi. Namun hal itu kini tidak lagi tersedia. Kemudian yang ke-9 yakni negara Oman. Dilansir Oman Airports, Selasa tanggal 13 Juli tahun 2021. Komite tertinggi telah memutuskan menambah daftar negara-negara penangguhan penerbangan dari Singapura, Indonesia, Irak, Iran, Tunisia, Libya, Argentina, Kolombia dan Brunei Darussalam, dan kedatangan dari negara lain manapun jika mereka telah melewati salah satu negara tersebut selama 14 hari sebelumnya sebelum permintaan mereka untuk memasuki kesultanan. Ketentuan ini berlaku mulai pukul 17 waktu setempat. Jumat tanggal 9 Juli tahun 2021 hingga pemberitahuan lebih lanjut. Dan tetap berlaku hingga pemberitahuan lebih lanjut. Warga negara Oman, diplomat, staf kesehatan, dan keluarga mereka dikecualikan dari larangan dan akan tunduk pada prosedur masuk yang diadopsi oleh Kesultanan. Dan negara yang terakhir yakni Jepang. April lalu,
Pemerintah Jepang menetapkan larangan masuk bagi warga dari 152 negara untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Di dalamnya termasuk Indonesia. Menurut pemberitahuan di situs Kementerian Luar Negeri Jepang yang diposting Selasa tanggal 20 April tahun 2021. Disebutkan bahwa untuk sementara waktu, warga negara asing yang telah tinggal di salah satu dari 152 negara wilayah tersebut dalam waktu 14 hari sebelum permohonan pendaratan pesawat ditolak untuk memasuki Jepang. Diketahui peta sebaran COVID-19 di Indonesia per tanggal 20 Juli tahun 2021 pukul 13 tercatat sebanyak 2.911.733 kasus terkonfirmasi. Kemudian 542.938 kasus aktif. 2.293.875 sembuh dan 74.920 kasus meninggal dunia. Sementara untuk total spesimen yang diperiksa mencapai 23.486.979 dan total orang yang diperiksa 15.921.448. Sedangkan untuk jumlah orang yang telah divaksinasi di Indonesia mencapai 42.095.531 pada vaksinasi ke-1 dan 16.400.351 pada vaksinasi kedua.